Ghazali, ngomong-ngomong kalau masalah pendanaan modal dan omset ya, kira-kira nanti kalau dari persentasenya ya Mas Ghazali itu bisa menghasilkan berapa dari per ekornya? Contohnya saat sekarang itu ada berapa gitu kan, seperti itu bisa dijabarkan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan bertemu salah satu sahabat kita, yaitu seorang pemuda yang gigih dalam usaha ya teman-teman. Salah satunya adalah dia berternak sapi ya teman-teman. Nah, tetapi di lain itu ya teman-teman, ada hal yang menarik dari beliau. Beliau adalah awalnya adalah sebagai karyawan, apalagi di plat merah ya teman-teman. Tetapi sekarang beliau sudah resign dan menjalankan usahanya di rumah. Dan selain itu juga teman-teman, ada hal juga yang menarik yang perlu kita ketahui, bahwa beliau juga atau Mas Ghazali ini nanti beliau rencana juga akan merambah ke usaha kuliner, dan dia sudah mulai belajar ya teman-teman dari kita untuk membuat cakwe dan odading. Nah, bagaimana kisahnya teman-teman, kita tanya. Ini kelas saya berada di salah satu kandang sapinya yang milik beliau ya teman-teman. Jadi nanti kita berbagi ilmu di sini, cari inspirasi, siapa tahu teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa ataupun termotivasi untuk menjalankan usaha. Dan saya juga akan belajar di sini teman-teman ya, bagaimana caranya mempunyai usaha-usaha seperti Mas Ghazali ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kita dan kita akan ketemu dengan Mas Ghazali. Kebetulan ya teman-teman, Mas Ghazali sendiri masih sibuk ngurusin sapinya. Jadi sepulang kegiatan lain beliau ngurus ternak seperti ini. Bahkan beliau ingin usaha yang lebih besar dari ini. Nah, kita ingin tahu triknya dan bagaimana sih perjalanan beliau kok sampai tertarik dengan usaha-usaha seperti ini. Padahal dulunya dia adalah S1 loh teman-teman, S1 juga seperti itu. Dan kini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Beliau dulu adalah seorang karyawan ya, salah satunya di plat merah, bukan main-main ya. Tetapi dia resign, bahasanya seperti itu, dan memilih untuk usaha sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Bisa cerita Mas kepada kita di sini Mas, bagaimana perjalanannya kok sampai gemar usaha, apalagi sampai sekarang itu bisa usaha apa namanya, ternak ya, ternak sapi seperti itu. Monggo sini. Oke, kita sambil lihat ya teman-teman. Kalau ide bisnis sapi ini mulai dari suka dulu sebenarnya. Dari hobi ya, gitu hobi ya? Suka sebenarnya. Kemudian kan keluarga, paman, kemudian bibi itu kan ngerawat sapi dulu. Nah, saya punya uang nggak banyak itu kan, saya belum, waktu itu saya masih kerja. Kemudian bapak juga kerja kan. Jadi saya melihat peluang di situ. Saya belikan sapi aja 3 ekor waktu itu. Jadi nabung dari hasil kerja itu ya? Ya? Nabung dari hasil kerja. Awalnya saya itu tertarik investasi emas. Awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pas saya ambil sedikit, kok malah tidak menguntungkan emas nih. Ya, pernah mencoba untuk langsung ke emas itu ya? Pernah. Itu nggak banyak juga, sekitar 30 jutaan tabungan emas saja. Emas itu ya? Kok nggak berkembang di situ. Akhirnya beranikan diri ambil sapi 3 ekor. Nah, itu dirawatkan oleh dari paman. Nominal 30 juta tadi bisa dapat 3 ekor. Dapat 3 ekor. Nah, seperti itu. Nah, dengan persentasenya pembagiannya itu kalau sama Pak D, paman itu 50-50. Nah, keuntungan. 50-50 keuntungan seperti itu. Seiring berjalannya waktu kok makin baik. Dari 2019, 2020, 2021, akhirnya 2022 ini memutuskan untuk bikin kandang sendiri. Gitu. Seperti itu. Sambil ngarit, nanti sebagian waktunya untuk jualan seperti itu. Jadi Mas Ghazali ini selain ini juga, ini masih jualannya, yang dimaksud jualan apa ini? Saya ada beberapa rutinitas jualan, seperti halnya jualan motor. Saya kan begitu ya. Ketika dulu di Pegadaian saya sering ambil motor dari lelangan. Itu kan saya melihat peluang di situ. Saya bisa ngambil 1-2, dan kemudian saya ini lagi tertarik kepada jualan gorengan. Gitu juga. UMKM seperti itu. Dan ini lagi dikembangkan seperti itu. Jadi bukan hanya dijual beli seperti motor ternak juga, tapi di kuliner pun udah mulai udah mulai menggeluti juga. Memang dari dulu ya, bukan hanya sekarang yang niat
kemarin ke bener kita juga. yang hanya belajar cakwe dan odading gitu. Iya. Tapi memang udah dari dulu udah ada pemikiran gitu Udah ya. ada pemikiran, karena saya melihat peluang. Karena saat ini kan saya melihat peluang dari Idul Adha. Iya. Kita punya pasar itu begitu besar. Iya. Sedangkan penduduk umat muslim di seluruh Iya, dunia, Indonesia kan salah satu yang terbesar. Yang pertama terbesar. Nah, di situ kan saya melihat pasar begitu banyak pergerakan daging ini kok Iya. di Idul Adha ini sangat meningkat nah, Sangat prospeknya. meningkat, ya. Nah, Kebutuhannya semakin tinggi kan nah seperti itu ya. kebutuhannya semakin tinggi. Saya coba peruntungan di situ. Hmm. Pelan-pelan. Total dari dulu kan awalnya punya 3 ekor. Nah, Sekarang 3. sudah punya berapa ekor ini? Dalam berapa tahun gitu, Mas? Itu insya Allah setiap dari 3 ekor itu selalu nambah. Selalu Nah, nambah ya. insya Allah nanti ini ketika dekat-dekat Lebaran kita tambah lagi insya Allah. Karena Mau ditambah lagi. karena ada beberapa pembeli konsumen yang datang kan kalau memang sudah habis kan nggak enak gitu. Iya, iya. Jadi kita carikan terus. Tambah lagi gitu Nah, seperti itu. karena sudah ada yang terikat dengan kita juga Berarti sudah ada konsumennya tuh udah ada yang tetap. ibaratnya sudah Tiap udah tahun pesan tuh gitu ya, udah udah pesan, dipesan tiap gitu tahun seperti sudah itu. ada, Jadi seperti hebat itu. sekali. Nah, udah otomatis sudah lancar kalau seperti itu. Ah, Dan kita insya Allah. membesarkan gitu. Ah. Tapi ini kan budidaya sendiri artinya apa ya, artinya induknya itu ada sendiri sekarang tuh. saya penggemukan. Pengemukan saja. Penggemukan saja. Jadi Oh. saya cuma ngambil sapi jantan saja. Oh, Nah, sapi ketika jantan saja. sapi jantan saja yang itu sudah dewasa, nah kemudian saya gemukan sekitar 5 bulan atau 6 bulan, kemudian Idul Adha saya Kita Nah, lepas ya. seperti kita itu. lepas semuanya seperti itu. Berarti hanya jangka bulanan saja. Bulanan saja. Ini sudah dilepas. Penggemukan. Dan kira-kira kalau dari proses seperti itu Mas, kan ini kan kita hanya pembesaran Pembesaran, dari penggemukan beberapa saja. bulan itu. Ngomong kalau masalah pendanaan modal dan Pendanaan. omset ya, kira-kira nanti kalau dari persentasinya ya Mas Hmm. Ghazali itu bisa menghasilkan berapa dari per ekornya, contohnya saat sekarang itu ada berapa gitu kan, seperti itu bisa dijabarkan seperti itu Ya. juga. Karena saya ngambil tuh beda-beda harga. Oh gitu ya. Ini kemarin dari harga 11,5 sampai harga 16 seperti itu. Iya, Kemudian kalau kita rawat persentase untuk dapat omset Iya. itu sekitar 50%. 50%. 50%. Seperti itu. Karena kan itu untuk hari kurban kita. Hari Iya, kurban kan lonjakan harga kan targetnya semakin memang benar ya, targetnya memang momen yang pas gitu momennya ya. pas seperti itu. Oh, seperti Karena ya. kalau untuk jual dagingan itu kurang masuk. Kurang tidak masuk ya. Tidak masuk seperti itu. Berarti kan gini Mas, kalau ini target untuk Idul Adha, artinya kan sapi-sapi itu harus pilihan kan seperti Harus itu ya. pilihan yang baik, Karena terbaik memang kita. ada artinya ada kayak apa namanya Ada sertifikasi ya? klasifikasinya. Sertifikasi juga nggak? Seperti itu? Seperti itu. Dan ini semua insya Allah sudah divaksin. Oh, jadi memang sudah Nah, terawat ya, terjaga Terawat, ya gitu. seperti itu. Untuk masalah harga yang seperti Hmm. itu. Karena saya karena sudah pasarnya dari Iya. harga 17 Hmm. jutaan sampai harga 24 juta. Kalau Pasarannya. untuk saya. Pasaran saya seperti itu. Nah, sekarang itu ada berapa ekor Mas yang di Kalau untuk pelihara saat sekarang? ini kita ada di kandang kami itu ada 7 ekor. Ada 7 ekor ya. Untuk bulan-bulan berikutnya insya Allah kita bisa nambah Berarti sesuai dengan ditambah. permintaan. Oh, Karena biasanya semakin dekat hari raya semakin banyak permintaan. Jadi ya. stok kami kita naikkan. Oh, seperti itu ya. Benar sekali. Nah, sekarang Mas Ghazali ini kan sudah sibuk ya, apalagi nanti ditambah lagi dengan usaha kuliner seperti. Nah, kalau perbandingannya Mas, dulu ketika Mas Ghazali itu kerja ya, sibuk kerja kan, kalau kerja itu otomatis Benar. full ya waktunya ya, Full. dari pagi sampai sore kan bahkan. Benar Nah, sekali. sekarang sibuk dengan hal seperti ini. Kalau dibandingkan gitu, sebenarnya rileks mana sih Mas kalau menjalankan usaha sendiri atau bekerja gitu? Karena saya kemarin tuh bidang finansial, Oh, karena saya jurusan ekonomi syariah, ekonomi SE sarjana ekonomi, kemudian saya Iya, iya. bekerja di finansial itu, ya di situ kan yang terutama itu kan omset, Omset, ya. omset, tekanan, Iya. bagaimana kita menciptakan target gitu ya. target uang di situ Oh, kan. target. Nah, itu, nah kemudian dengan kita di sini sendiri, dia lebih enak sendiri, Lebih seperti itu. nyaman gitu Lebih nyaman. Terus kita bisa mengeksplor waktu kita. untuk kita ya. Nah, terutama untuk sekarang kan waktu. Iya. Nah,
di samping Idul Adha jualan, nanti harian juga ada jualan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kan kalau namanya orang usaha Mas, Benar, ya, benar, itu benar. kan tentunya kan jatuh bangun, tidak Jatuh bangun, seperti benar, kita benar. bekerja. Apakah Benar. Mas Ghazali itu ini kan sebuah tantangan Mas seperti itu? Apa nggak sayang ketika harus dari kerja kok terus punya resiko besar kan seperti itu? Banyak banget tantangannya, terutama dari keluarga yang belum mendukung waktu Iya, betul seperti sekali, itu. betul sekali. Karena saya gelar sarjana, Nah, kemudian itu kan. bahasanya tuh sayang, eman Iya, bahasa eman, Jawanya, eman, ya. eman seperti itu. Kenapa nggak Manfaatkan. dilanjutkan aja Ya. bidang profesionalnya, nah, seperti itu. Tapi kan jiwa orang, naluri orang beda-beda. seperti Beda-beda itu. seperti itu ya. Tapi kalau disuruh milih Mas, suatu saat nanti ada pekerjaan atau lebih baik mengembangkan usaha ini lah itu. Lebih baik mengembangkan usaha. Mengembangkan Insya Allah berapa dapatnya, Iya. Insya Allah itu yang terbaik. Iya betul sekali Mas. Jadi, nah ini ya teman-teman, kita sudah ngobrol sama Mas Ghazali. Intinya kita dapat pengalaman sedikit. Kebetulan juga Mas Ghazali nanti kan mengembangkan kuliner ya. Tentu. Salah satunya nanti Odading dan Cakwe ini sudah mulai persiapan gitu seperti itu, dan mungkin suatu saat kita boleh sharing lagi Mas. Ya. Yang pada saat ini kan baru karena waktunya terbatas ya teman-teman. Jadi baru bisa kita mengekspor yang di tentang ternaknya sapi yang seperti ini. Nah, suatu saat kita sambung Mas Ghazali ya, kita ekspos yang lain seperti itu. Dan terima kasih Mas waktunya kan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini kan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan Mas Ghazali sendiri, saya Ya, sendiri terima belajar di kasih. sini. Kemudian teman-teman yang menonton video ini istilahnya untuk motivasi kan Iya, seperti siap. itu. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Kita sudah ketemu dengan Mas Ghazali selaku pengusaha muda ya teman-teman, harus seperti itu, punya jiwa usaha yang sangat muda.